Saya mengalami ketunanetraan itu dari usia 4 tahun. Saya tidak pernah mengalami keterbatasan untuk menuntut ilmu syar'i. Kalau kita punya niat kuat, punya tekad yang sangat kuat untuk belajar, apalagi belajar ilmu syar'i, ilmu agama itu pasti Allah mudahkan. Sudah menjadi prinsip dalam diri saya bahwa menuntut ilmu agama itu adalah yang paling prioritas, paling utama. Nama saya Ardiansyah, saya seorang penyandang tunanetra. Saat ini aktivitas saya adalah mahasiswa semester akhir di Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan pendidikan luar biasa. Saya berasal dari Semarang, kota Semarang, dan alhamdulillah sudah hampir 4 tahun lebih saya menetap di Yogyakarta. Untuk usia, saya alhamdulillah sekarang sudah 27 tahun. Status saya saat ini adalah seorang, masih single. Saya mengalami ketunanetraan itu dari usia 4 tahun. Namun alhamdulillah keluarga bisa menerima dengan keadaan saya dan terus memotivasi saya. Sehingga dari kecil saya memang sudah dipersiapkan oleh orang tua saya untuk belajar. Ilmu menurut saya jauh lebih penting daripada makanan dan minuman, dan itu betul-betul saya rasakan gitu. Jadi kalau orang itu sudah menekuni menjadi seorang tolib, seorang talabul ilmi, dalam tanda kutip, orang itu akan timbul rasa kesanduan gitu. Dan itu saya rasakan. Jadi tiada hari tanpa ilmu bagi saya. Ketika saya sehari saja, misalnya pas lagi safar, tidak mendengarkan ceramah sehari saja, pasti rasanya kayak ada yang kurang. Insya Allah saya kirim ceramah saya yang berjudul Hikmah di Balik Musibah. Sudah menjadi prinsip dalam diri saya bahwa menuntut ilmu agama itu adalah yang paling prioritas, paling utama. Alhamdulillah, kota Jogja berbeda dengan kota-kota lainnya. Mungkin di Jogja ini banyak sekali tempat-tempat kajian dan mudah diakses juga. Alhamdulillah di sekitar sini ya, sekitar UNJ, UGM ini banyak sekali masjid-masjid yang alhamdulillah sudah mayoritas kajian-kajian sunnah. Selama saya mampu datang ke kajian-kajian ini, insya Allah saya akan berusaha untuk datang. Itu salah satu aktivitas saya. Saya tidak pernah mengalami keterbatasan untuk menuntut ilmu syar'i. Dulu awal-awal saya ngaji, biasanya saya bersama dengan teman ya. Ada teman yang mengajak saya, misalnya ngampiri, saya datang ke kos saya, mengajak saya tempat-tempat kajian. Kalau kita punya niat kuat, punya tekad yang sangat kuat untuk belajar, apalagi belajar ilmu syar'i, ilmu agama itu pasti Allah mudahkan, dan itu saya rasakan. Alhamdulillah belum lama ini ya, kurang lebih hampir 2 tahun. Ada aplikasi yang namanya aplikasi online, ojek online. Itu sangat memudahkan buat saya juga. Jadi dengan adanya ojek online itu tidak ada alasan lagi buat saya untuk tidak pergi menuntut ilmu, terutama ilmu syar'i. Saya pernah mendengar sebuah hadis bahwasanya ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Makanya tidak mencatat. Kalau kita mencatat, itu otomatis ketika kita lupa, kita bisa murojaah di rumah. Dan selama ini berbagai cara saya lakukan. Yang paling sering saya lakukan, yang paling ringkas dan paling mudah, biasanya saya membawa tulisan braille. Saya mencatat itu dengan tulisan braille. Kemudian di rumah saya salin. Kemudian saya masukkan, saya buat semacam kayak artikel itu, saya masukkan laptop, saya buat itu. Jadi ketika murojaah enak. Itu biasa kebiasaan saya seperti itu setiap hari. Kadang-kadang dengan merekam juga. Pokoknya bagaimana supaya ilmu itu tidak lepas. Karena saya menyadari keadaan saya seperti ini. Kalau saya tidak mencatat, berarti ilmu itu artinya percuma. Ilmu itu akan hilang, seperti itu. Di sini saya ingin mengajak barangkali yang sudah ngaji, mari kita tingkatkan ngaji kita. Terus bagi teman-teman yang barangkali masih belum diberi oleh Allah keinginan selama ini untuk hadir di majelis ilmu, mari kita coba. Mungkin Anda 1 kali, 2 kali dulu datang ke majelis-majelis ilmu, tentunya majelis-majelis ilmu yang syar'i. Mengistiqomahkan diri untuk hadir di majelis ilmu itu seperti apa rasanya. Rasakanlah perbedaannya dalam hidup Anda. Pasti Anda akan merasakan banyak sekali perbedaan. Misalnya hidup menjadi ringan, menjadi bahagia, tenang, tidak ada yang kita risaukan. Dan ketika nanti kita sudah hadir di majelis ilmu, cobalah bagaimana Anda berupaya keras untuk mengikat ilmu itu dengan tulisan, apalagi sekarang udah enak dengan rekaman juga, selain mengikat kemudian dimurojaah, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Dan itu memang saya berbicara seperti ini karena saya memang sudah mengalami. Meskipun kondisi saya seperti ini, tapi saya punya prinsip dalam hidup, saya punya keinginan, cita-cita terbesar dalam hidup saya. Ya Allah, boleh engkau jadikan aku buta di dunia ini, tapi saya tidak ingin buta di akhirat nanti. Itu prinsip saya. Nah, bagaimana supaya nanti kita di akhirat ini tidak buta? Ya, kita harus melek dengan tuntunan Allah, melek dengan tuntunan Rasulullah, melek dengan tuntunan salafus soleh. Nah, itu.